Oke guys, balik lagi sama saya Niko dari Java Pet and Company. Karena sayang kemarin tuh kita nggak bisa review produk ini, saya mau review lebih panjang lagi aja. Jadi di depan kalian ini memang agak lebih kelihatan lebih butek yang Neo ini ya. Karena memang Neo itu kan terbuat dari bahannya memang SSA tinggi banget, tapi gue nggak cuci. Jadi karena barang ini nggak cuci, awalnya pasti lebih warna kemerahan dan memang dia harus diputar. Tapi kalau mau lihat hasilnya, di belakang kita tuh ada paludarium, air laut ini. Dan ikannya sebenarnya kalau lihat dari video-video sebelumnya kita nggak pernah rilis. Ini semua pakai Neo Media, nanti mungkin saya kasih. Jadi hasilnya memang bakalan bagus banget. Nah, untuk mengetahui hasil, karena kalau mama bening nanti pasti bening. Karena tergantung mechanical filternya juga ataupun berapa banyak bakteri di dalam. Nah, hari ini saya mau bikin cycling proses ya. Jadi nanti ini airnya kita akan samain semua. Kita akan pindahin di depan Java. Jadi buat kalian emang yang Jakarta yang pingin lihat, karena kita tuh lagi kelemahan nggak punya GoPro yang buat 24 jam dinyalain ya. Jadi kalian bisa ngelihat sendiri hasilnya. Nah, hari ini saya akan install namanya Hylea BT ya. Oke. Hylea BT itu adalah internal filter yang cukup simpel. Dia bentuknya kecil begini. Nah, di dalamnya itu ada karbon. Nah, ini karbonnya akan saya tarik ya. Biar kalau misalnya kita ngomong bersihnya itu memang dari kekuatan medianya sendiri ya. Jadi tanpa karbon. Jadi kita tarik semua. Jadi nanti kita akan install kurang lebih kayak gini. Kayak gini guys. Habis itu oke, nah sebenarnya dia tuh bisa diperpanjang ya. Jadi ini bisa diperpanjang kurang lebih nanti kayak gini nih. Jadi kalau misalnya kita taruh itu ditempel di belakangnya bisa kayak gini ya. Kurang lebih bisa begini nih. Taruh di dalamnya lagi. Cuman nanti ini akan gue lepas biar ngemudahin gue aja. Terus ini ada dia punya kayak semacam buat angin sih sebenarnya ya. Kayak gini. Jadi buat penyedotan aja dia. Jadi nanti mungkin kalau ini gue cuma mau main, kayak gue lepas begini doang. Biar lebih gampang. Ininya sisanya gue simpen. Nah, ini nanti akan kita pasangin satu-satu. Langsung aja nanti nggak usah banyak bacot, kita pasang. Kita isi air. Terus kita kasih amonia. Terus kita kasih Ultra BioGuard yang sama. Nah, hasilnya 1-2 hari lagi kita akan tes siapa yang amonianya di bawah ya. Jadi kita akan pakai nanti sesuai cupnya semua biar ketahuan juga. Jadi tidak aja bening aja yang dijual, karena kalau jual bening ini pasti bening. Tapi hasilnya bener bagus nggak gitu ya, langsung. Nah, sekali lagi kalian kalau misalnya mau cari internal filter kayak gini, kalian bisa beli yang namanya Hylea BT 200. Kenapa? Karena selain dia ada biofoam, dia sebenarnya ada tempat karbonnya. Tempat karbon ini biasa bisa kita buang ya. Kita tinggal buka kayak gini, kita buang. Habis itu kita ganti ke media bakteri ya. Jadi untuk ikan-ikan kecil ataupun kebutuhan akuarium kecil, kalian bisa pakai ini buat tempat ataupun karantina ikan ya. Jadi itu aja. Oke. Nah, kita akan nuangin namanya Dr. Tim Ammonia Chloride ya. Ini isinya murni amonia guys ya. Jadi isinya murni amonia. Kita akan copot ya cupnya ya. Nah ini, buka dulu. Amonia itu biasa kita masukin di reef tank ataupun ikan air tawar karena amonia itu pemancing pertumbuhannya bakteri. Jadi amonia itu buat makanan bakterinya. Jadi si bakteri ini bisa punya makanan untuk penumbuhan diri lah gitu. Nah, ini pemakai total 3 liter Neo Media, 3 kilo Vivaria Rugby, 3 kilo Rugby yang merek satunya. Nah, ini kita akan nyalakan. Nah, ini biar di depan biar sama ya, rata ya. Saya akan masukin di depan kamera. Nah, saya masukin kurang lebih di sini ya. Ini di ujung dari ininya nih. Jadi ini kurang lebih segini saya masukin.
Ini saya masukin di sini. Nanti airnya sama. Saya akan bikin sama lagi. Sama. Ya, masukin. Oke, nah ini nanti langsung kita akan pindahkan, kita nyalakan karena bakteri juga harus diputar airnya. Kita hari ini menggunakan Azul Ultra BioGuard yang cukup sering kita pakai, ini kelihatan banget kita sering pakainya. Ya, kita akan kasih sekitar kurang lebih 5 mili. Kita penuhin di sini. Setelah kita pakai Azu, kita udah pakai ini. Yang kita sekarang perlu lakukan hanya simple, yaitu masukin airnya. Habis itu nanti kita akan tunggu airnya sampai berputar, tapi nggak boleh terlalu lama karena biasa kalau misalnya akuarium kecil kayak gini cepat banget bakteri ini bergerak dan makan. Jadi besok sih udah harus dites ya. Amonianya tuh sisa berapa nih dari 3-nya dan airnya akan kita segera samain dan kita mulai karena nggak boleh lama-lama. Oke, langsung aja stay tune gimana cara kita masukin, pindahin, dan tempat buat kalian bisa lihat sendiri. Saat ini lagi dibikin reviewnya ya guys. Yuk. Oke, nah ini akan nanti dibantu sama tim kita, nanti airnya dipodono ya. Semene. Habis itu dinyala no. Ya, jadi nanti akan dinyalakan filternya. Habis itu airnya akan disamakan dan langsung dinyalakan. Jadi nanti airnya kurang lebih segini nih. Dan nanti habis itu kurang lebih dalam waktu 2-3 hari kita akan langsung tes apa airnya bagus atau enggak. Nah, plusnya lagi adalah tadi Neomedia tuh ada bakteri ini Madeleine. Nah, sebenarnya tadi kalau kalian nggak mau pakai Azul Ultra BioGuard, Neomedia tuh udah dapetin medianya ya. Medianya tuh kayak kata kasar sih, cuman ya ini kayak ya inilah upil gitulah ya. Nah, ini tinggal dimasukin. Kalian jadi nggak perlu, kalian bisa irit nggak perlu beli Ultra BioGuard lagi buat nyiptakan bakteria. Cuman kalau misalnya nggak mau pusing, kalian bisa beli Ultra BioGuard karena itu juga bagus untuk weekly maintenance saat penggantian air. Nah, ini itu aja, nanti kita akan langsung isi airnya, langsung di review aja dan dinyalakan ininya. Kita ketemu lagi 2 hari lagi di channel yang sama, langsung ngomongin hasilnya. Yuk, ciao. Halo guys, welcome back to Jawa Aquatic Indo. Hari ini gue akan memperkenalkan salah satu tim baru dari kita, yaitu halo guys, nama gue Vide. Vide itu ada itu panjangan. Nama asli gue Vincentius Dedi. Cuma biasa gue singkat namanya jadi Vide. Soalnya temen di circle gue yang namanya Dedi banyak sih soalnya. Oh. Nah, jadi gue pakai nama Vide. Dedi Mulyadi. Oke. Itu. Nah, anyway, bisa kasih tahu sedikit mengenai background lu nggak? Oke, background gue goldfish hobis kok. Gue udah lama pelihara goldfish sih dari kecil. Cuma baru serius di dunia goldfish tuh mungkin 6-7 tahun lah. 2015, 2016 gue baru terjun ke dunia goldfish gitu. Yang lebih apa ya? Goldfish yang lebih bahasanya mungkin semi pro lah gitu istilahnya. Yang skala kontes. Kalau dulu gue pelihara yang kayak biasa aja, koki biasa gitu. Fancy biasa. Gitu ya, yang di kios gue belinya di Kartini dulu, Cengkareng, ya gitu. Terus one day gue bukan dapet input sih, dikasih racun lah sama temen gue. Dia bilang, koki jangan pelihara yang kayak gitulah, pelihara yang kayak begini. Terus gue lihat, tuh kok beda gitu sama koki yang biasa gue pelihara gitu. Akhirnya gue belajar dari dia, dikenalin. Nah dari situlah starting semuanya lah. Mulai dari sana. Iya, akhirnya sampai sekarang gitu istilah. Jadi gue lebih fokus ke koki yang lebih berkelas lah. Iya, lebih high quality lah gitu. Ya karena sejak gue gaul sama dia, gue baru sadar emang beda sih sebenarnya.
Jadi mungkin untuk masalah goldfish ke depannya, di sini mungkin nanti kita ke depannya ada grooming gitu kali ya, buat Ya, pengen hopefully. tahu kayak gimana, ataupun nanti mungkin akan ngobrol ke banyak banget master goldfish yang ada di Indonesia inilah ya, gitu ke depannya. Nah, oke, anyway, hari ini gue mau bahas sesuatu yang sebenarnya lanjutan dari kemarin nih, Dek, gitu. Oke. Cuman dari standpoint gue kan gue di laut nih, kan lu di orang freshwater lah, gue anggap goldfish itu freshwater lah gitu. Nah, apa sih menurut lu media bakteri itu? Gitu. Dan apa sih tujuannya orang pakai media bakteri gitu loh? Nah, sejauh yang gue tahu, ini juga hal yang pernah gue alamin dulu. Gue piara kokinya bukan ngasal, tapi lebih ke tidak terstruktur lah dulu ya. Kalau dulu gue piara ya udah asal ganti air. Taunya kalau air keruh kita ganti, kita sedotin kotorannya. Filter yang penting ada pompa biar, karena dulu gue bukan belajar sih. Dulu gue taunya kalau filter itu pompa itu lebih kepada kalau air bergerak ada kandungan oksigen di dalam air gitu untuk oksidasi lah. Cuma makin lama makin kemari gue belajar banyak gitu, filtrasi ada mekanik, biologis dan lain-lain kan. Nah kalau untuk media filter itu bakteri media yang setahu gue ya itu rumah bakteri. Jadi rumah bakteri itu kotoran-kotoran dari si ikan, sampah-sampah organiknya dari si ikan gitu ya, itu kan perlu diurai kalau setahu gua tuh. Nah, pengurainya itu siapa? Pengurainya itu bakteri baik dan gua sebutnya sih kalau buat gua tuh bakteri baik dan bakteri jahat. Oke. Nah, jadi si bakteri baik ini kita perlu siapin rumah buat dia tinggal di dalam filter kita atau akuarium kita, tapi nggak boleh di akuarium filter kita gitu, di sump filter kita. Nah kita butuh rumah untuk tempat berkembang biaknya si bakteri baik ini, sehingga nanti dia bisa mengakomodir atau mengeliminasi si bakteri jahat. Oke. Gitu. Setahu gue sih begitu. Ya intinya memastikan untuk media bakteri yang baik berkembang lah, Ya. sehingga penguraian itu Terjadi. ya. Iya. Ya memang sebenarnya intinya media bakteri yang itu memang seperti itu ya. Oh Ya. Walaupun gua memang nggak ya. Oke, nah memang sih media bakteri ini sebenarnya intinya sebenarnya sama ya menurut kita ya. Jadi dari di laut ataupun di tawar harusnya kurang lebih memang sama ya secara penguraian. Cuman memang secara teoris mungkin bisa ditarik mengenai nantinya jadi aerobik lah, anaerobik lah, patogen lah, dan banyak sih sebenarnya. Cuman intinya ya Begitu memang ya? itu. Iya, intinya kalau kita beli media ini ya digunakan untuk rumah bakteri. Nah, disambut dari awal openingnya yang kita bikin yang kemarin. Jadi nanti mungkin bisa dikasih cuplikannya kita yang bikin kemarin. Jadi kita tuh kemarin tuh sempat bikin semacam kayak riset lah. Oke. Karena kemarin itu media udah kita buka. Kalau kita nggak apa-apa, gue orangnya tuh suka sayang gitu. Kalau nggak diapa-apain tuh kayaknya cuma di ini atau ditaruh kan kayak sayang ya. Akhirnya gue sekalian siapin buat pengetahuan kita yang nanti setelah ini memang gue akan pindahin sih. Jadi, nah nanti kita akan cek karena gini mitosnya, ini myth or fact-nya ya. Menurut lu apa bedanya air bersih sama air bagus? Kalau kita bedah dari kata-katanya, kalau air bersih kan kecenderungannya bening, Ya, bersih. Kalau air bagus kecenderungannya sehat. ya. Sejauh yang gue tahu, air bersih belum tentu sehat. Air bening maksudnya belum tentu Iya, sehat. air bening, air bersih itu belum tentu sehat. Tapi air sehat sudah tentu bersih sih kalau menurut gua. Oke, jadi gua ulang ya. Bening itu belum tentu sehat. Belum tentu sehat. Air sehat pasti bening. Sudah tentu bening kalau menurut gua. Karena gini, ada beberapa hal yang gua sendiri nggak bisa lihat pakai kasat mata gitu istilahnya. Ya. Kayak amoniak, nitrit, kita nggak bisa lihat. Iya. Tapi kalau bening, emang lu bisa lihat nitratnya nggak Ya, nggak bisa. Nah, hari ini kita akan nge-break sebenarnya. Jadi kita akan nge-break dari tank yang udah dibikin, udah cukup lama ini, sama tank yang kemarin kita prepare ya, gitu. Nah, karena di atas ini sebenarnya bening nih. Nih, kita kasih lihat, semua bening. Bahkan kemarin yang Neomedia yang banyak banget ampasnya ya, warna merah kemarin ya Ji ya. Itu kemarin merah tuh banyak karena gue males bersihin lah intinya. Oke, nah Ini kan bening. ini ya. Jadi kemarin itu gue sempat naruh kayak banyak banget merah-merahnya. Ya bening sih bening. Tuh.
Nah, bening. Bening ya, semua bening. Ini pakai pompa yang sama, bening sebening semua. Pertanyaannya, langsung pertanyaannya nih, mitos atau fakta nih? Kalau air bening, pasti sehat. Nah ini depan gue ada test kit yang biasa kita pakai dari Salivert. Ini NH3 Amonia. atau amonia. Nah, ini dari gua bilang nggak kelihatan ini kan? Ya. Harus pakai ini berarti ya. Kita lihat dulu ya, Ya, yang ini ya. siap. Oke, siap. Jadi ini adalah cara penggunaannya, simpel sekali. Ini sekalian ngasih tahu teman-teman gimana cara menggunakan test kit ya. Karena sebenarnya harganya nggak sulit, nggak terlalu mahal, apalagi yang air tawar. Expiry cukup panjang. Ini yang masih 2024. Tuh. Kalau males baca Inggrisnya, ini coba Dek, lu Lihat gambarnya aja ya. lihat gambarnya, gampang nggak Dek? Aman. Aman ya? Aman. Jadi disediakan satu syringe 2 mili ya. Satu lagi apa nih? Suntikan lah ya. 1 mili. Oke, nah kita langsung bikin nih. Ini caranya gampang banget. Kalian akan ngambil yang pendek nih. Ya. Oke. Kita akan tarik airnya di sini Sebanyak 2 ml. sebanyak 2 ml. Jadi itu suntikan untuk ambil airnya ya. Ya. Banyak 2 ml. Habis itu kita akan buka Suntikan yang baru. suntikan yang baru dan solutionnya. Oke, cairan Oke. NH3-nya. Kita akan tarik solutionnya sebanyak 1 mili. Oke, dan kita tuangkan. Habis. Habis, kita tutup kembali. Tuh, dikocok-kocok. Ya, dijilat. Dikocok selama 10 detik ya. 10 detik, betul. Oke, 10 detik. Nah, ini sini semua ada gambarnya nih ya. Di sini semua ada gambarnya, guys. Habis itu tinggal kita diamkan 2 menit. selama 2 menit. Oke. Oke. Kita tunggu 2 menit, guys. A few moments later. Nah, 2 menit kemudian. Oke. Ini adalah hasil dari 2 menit. Ambil papannya. Ambil papannya. Cara paling mudah adalah kita mencocokkan dengan kayak gini. Terus kan ini lampunya kuning ya. Lebih baik di lampu putih sih. Nah, nol. Biasanya Nggak ada kuning-kuningnya ya. ya. Nggak ada. Kosong ya. Oke, 0. Bersih. Nol. Oke, berarti Sehat kok. sehat. Iya, ini sehat. Bening. Ini sehat. Berarti bening pasti sehat dong? Enggak. Enggak juga? Air sehat sudah tentu bening. Oh gitu. Kayak tadi gua bilang, pemahaman gua, air sehat sudah tentu bening. Oke, kita cari tahu yang di atas. Karena yang atas ini bening semua. Nah, air bening Apakah tentu sehat. benar kata Pide? Ini membuktikan bahwa Air bening belum tentu sehat. karena amonia ini adalah toksik di dalam air.